Perkenalkan, nama saya Richard, NPM 187000116 dari kelompok SGD 19. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan fisik kepala dan leher. Pemeriksaan fisik kepala dan leher meliputi berbagai jenis organ, yaitu mata, hidung, telinga, mulut, tenggorokan, serta leher. Pada pemeriksaan fisik kepala dan leher secara umumnya meliputi inspeksi dan palpasi untuk mengetahui sesuatu kelainan yang mungkin terjadi pada daerah tersebut. Kelainan tersebut bisa berupa penyakit degenerasi, penyakit autoimun, penyakit metabolik, penyakit kulit, neoplasma, infeksi, penyakit bawaan lahir, ruda paksa atau trauma, serta penyakit saraf. Pada bagian daerah kepala leher secara anatomi terbagi atas beberapa regio, yaitu pada bagian kepala, regio frontalis, regio parietalis, regio occipitalis, regio temporalis, regio orbitalis, lalu regio infraorbital pada bagian dalam mata, lalu regio nasalis, lalu regio zygomaticum, lalu regio buccalis, lalu regio oralis pada daerah mulut, lalu yang terakhir adalah regio mentalis pada dagu. Pada daerah leher terdapat berbagai regio, yaitu trigonum submental, lalu trigonum submandibulare, lalu trigonum caroticum, lalu trigonum musculare, lalu regio sternocleidomastoidea, lalu ada regio cervicalis lateralis, lalu ada fossa supraclavicularis mayor, lalu ada fossa supraclavicularis minor. Pada pemeriksaan fisik kepala meliputi inspeksi dan palpasi. Pada pemeriksaan inspeksi pertama yang kita lihat adalah dari rambut. Dari rambut kita akan melihat dari warna rambut, lalu dicek apakah ada kebotakan atau kerontokan. Dicek kembali apakah ada kotoran pada rambut seperti ketombe ataupun kutu, lalu dicek apakah ada jejas. Lalu menuju kepala bagian depan, diperhatikan pada bagian wajah apakah terdapat simetris antara kiri dan kanannya. Jika asimetris menandakan adanya paresis nevus facialis. Dicari juga apakah ada jejas dari kepala, jejas lama ataupun jejas baru. Lalu dilakukan penilaian pada kulit wajah, yaitu apakah ditemukan kelainan seperti malar erythema yang sering berhubungan dengan penyakit jantung. Pada pemeriksaan umum pada organ mata, mulai dilihat pada kelopak mata sampai dengan bilik mata depan. Meliputi area sekitar bola mata untuk melihat bercak santel plasma, lalu pada kelopak mata untuk melihat apakah ada tanda anemia, lalu pada sklera apakah terdapat tanda-tanda ikterus, pada konjungtiva bulbi apakah terdapat kemerahan, lalu pada kornea dilihat apakah ada benda asing, kekeruhan ataupun jejas. Pada bilik mata depan terlihat apakah ada genangan darah atau hifema, sudut tajam atau tumpul. Pada pupil dilihat warnanya reguler, utuh atau tidak. Pada iris apakah ukuran simetris, isokor, refleks cahaya reguler, utuh atau ada kekeruhan lensa. Pada pemeriksaan organ telinga dimulai pada daun telinga sampai dengan ausculticus externus, yaitu pada daun telinga melihat apakah ada kelainan radang, tumor ataupun jejas pada telinga. Lalu pada lubang telinga dan salurannya dilihat apakah ada bengkak, tanda keradangan, benda asing ataupun sekret. Pada gendang telinga dilihat apakah ada area pantulan atau cone of light, dilihat dengan alat bantu, dan dilihat juga tanda keradangan, edema, sekret ataupun perforasinya. Pada pemeriksaan cavum oris melihat pada bibir apakah terdapat kebiruan atau cyanosis. Lalu pada celah bukal dilihat apakah ada tanda peradangan, edema, sekret, ataupun bercak-bercak. Pada gigi dilihat apakah adanya gigi berlubang, tanda peradangan, bengkak, perdarahan. Lalu pada palatum dilihat apakah ada tanda-tanda ikterus. Pada lidah dilihat apakah ada tanda lesi ataupun benjolan bercak-bercak. Pada mukosa faring untuk melihat perbesaran peradangan pada tonsila palatina. Lalu secara keseluruhan untuk melihat dari oral hygiene pasien. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik leher, yaitu pertama pasien mendongak kepalanya sedikit ke depan. Lalu kita untuk melihat apakah trakea tepat pada tengah, lalu dilihat juga apakah terdapat nodul-nodul.
Lalu dilihat dari samping, ke arah samping untuk melihat tegangan dari musculus sternocleidomastoideus. Lalu dibelokkan lagi ke sebelahnya untuk melihat tegangan yang sama pada musculus sternocleidomastoideus. Lalu untuk palpasi kelenjar getah bening, pertama kita mempalpasi dari depan secara perlahan, dari bagian submental. Dari submental beralih ke submandibula, dari submandibula beralih ke preauricula, lalu ke retroauricular dari bagian telinga, lalu menuju ke suboccipital, bagian kepala bagian belakang, lalu menuju vertebra cervicalis dari belakang secara perlahan untuk mengecek apakah ada pembesaran dari kelenjar getah bening. Lalu untuk pengecekan keduanya diraba dari musculus sternocleidomastoideus secara perlahan ke bawah, melihat apakah ada pembesaran dari KGB, lalu menuju ke supraclavicular secara perlahan, lalu memutar ke bawah menuju suprainfraclavicular untuk mengecek adanya pembesaran dari KGB. Selanjutnya pada pemeriksaan kelenjar tiroid, pertama kita mencari bagian dari krikoid di bawah krikoid, lalu di sini atau bagian jakun pada laki-laki. Setelah di bagian bawah krikoid menuju ke kiri kanannya. Lalu lakukan penekanan pada sisi bagian kiri dan dirasakan pada jari sebelah kanan apakah terdapat benjolan. Jika terdapat benjolan, meminta pasien untuk menelan. Jika benjolan ikut bergerak, menandakan itu adalah tiroid bagian kanan. Lalu melakukan sisi pada sisi berikutnya. Tekan pada bagian kanan dan rasakan pada bagian kiri. Jika terdapat benjolan, meminta pasien untuk menelan. Jika benjolan ikut bergerak, menandakan itu tiroid pada bagian kiri. Sekian video penjelasan mengenai pemeriksaan fisik kepala dan leher. Sekian dan terima kasih.